Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikendia Ningsih dari kelas 10A. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala Likert. Dan ini daftar isi yang pertama ada pengertian dan syarat peta menurut ahli. Peta bukan hanya soal gambar rupa bumi, tetapi juga menyangkut jarak, perkiraan waktu tempuh, pemetaan mengenai suatu hal, kemudahan dalam navigasi, dan lain sebagainya. Menurut Erwin Rice, peta merupakan gambaran konvensional dari segala penampakan muka bumi yang diperkecil dengan skala dan digambar pada bidang datar. Selaras dengan Erwin Rice, Aryono Prihandito merumuskan peta sebagai gambaran mengenai suatu permukaan bumi dan menggunakan skala-skala tertentu yang disampaikan dalam bentuk bidang datar dengan sistem proyeksi-proyeksi yang diterapkan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah dan sifat permukaan. Fungsi dan tujuan pembuatan peta. Segala sesuatu di muka bumi tidak ada yang diciptakan tanpa adanya tujuan. Berikut tujuan pembuatan peta. Membantu menganalisis data spesial, misalnya menghitung debit air, volume, dan sebagainya, sebagai media untuk menyimpan dan mengomunikasikan informasi yang sifatnya spesial atau keruangan. Membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah seperti perencanaan permukiman, kompleks, perniagaan, dan jalur hijau. Membantu suatu pekerjaan, misalnya pembuatan saluran irigasi, navigasi, dan pembuatan jalan. Adapun fungsi pembuatan peta sebagai berikut: menunjukkan ukuran, jarak di permukaan bumi, dan luas daerah, menyajikan data mengenai potensi suatu wilayah, menunjukkan informasi mengenai posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Sebagai alat bantu dalam riset lapangan, perencanaan wilayah, operasi militer, dan lain sebagainya, memberikan gambaran kondisi fisik dan non-fisik suatu daerah seperti jumlah penduduk, persebaran, kependapatan, dan sebagainya. Jenis peta berdasarkan skala. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Berikut rinciannya. 1. Peta kadaster merupakan jenis peta berskala besar dengan perbandingan 1:100 min 1:5000, misalnya peta Badan Pertanahan Nasional, peta perencanaan pembangunan atau proyek, dan lain sebagainya. Pengertian skala menurut ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skala didefinisikan sebagai garis atau titik yang berderet-deret dan sebagainya, yang sama jarak antaranya. Dipakai untuk mengukur seperti pada termometer, gelas pengukur barang, cair, lajur yang dipakai untuk menentukan. Jenis-jenis skala. Skala dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni skala angka, skala garis, dan skala verbal. Berikut penjelasan ketiganya. Yang pertama, skala angka. Skala angka menunjukkan adanya perbandingan antara jarak peta dengan jarak yang sebenarnya. Sebagai contoh, 1:300.000. Cara membacanya yakni 1 cm pada peta mewakili 300.000 cm jarak sebenarnya. 2. Skala garis. Skala garis dibuat dengan menggambar sebuah garis atau batang sebagai perbandingan jarak pada peta. Biasanya dibagi dalam beberapa ruas, seperti ruas menunjukkan suatu panjang yang sama. 3. Skala verbal. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan secara verbal atau dengan kalimat. Skala yang sering muncul di peta-peta tidak menerapkan satuan pengukuran metrik. Misalnya peta-peta di Inggris, ia menggunakan satuan mil. 1 inci sama dengan 5 mil. Jenis skala ini lebih banyak digunakan di Eropa. Cara menghitung skala. Skala pada peta dihitung berdasarkan rumus berikut ini. Skala sama dengan jarak pada peta banding jarak sesungguhnya.
Contoh, Dena rumah Bayu digambar dengan skala 1:150. Panjang tanah pada Dena 9 cm dan lebarnya 5,5 cm. Hitung panjang dan lebar tanah rumah Bayu sebenarnya. Penyelesaian. Panjang tanah pada Dena sama dengan 9 cm. Panjang tanah sebenarnya sama dengan 9 cm dikali 150 sama dengan 1.350 atau sama dengan 13,5 meter. Lebar tanah pada Dena sama dengan 5,5 cm. Lebar tanah sebenarnya sama dengan 5,5 cm dikali 150 sama dengan 825 cm atau 8,5 meter. Luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya sama dengan 13,5 dikali 8,25 sama dengan 111,375. Jadi luas rumah Bayu sebenarnya adalah 111,375. Skala dan tujuan pengukuran. Skala tidak hanya digunakan peta atau Dena saja, skala juga digunakan dalam pengukuran. Adapun menurut Muhammad, skala pengukuran dirumuskan sebagai penentuan atau penentuan skala atas suatu variabel berdasarkan sifatnya yang melekat dalam variabel riset. Adapun tujuan dari pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu untuk memutuskan uji statistik. Mengetahui tingkat pengukuran menjadi penting dalam proses penentuan teknik analisis statistik yang akan diterapkan. Pertimbangan utamanya adalah kesesuaian nilai yang ditetapkan. 2. Membantu menafsirkan variabel penelitian. Mengetahui skala pengukuran yang tepat menjadi hal penting karena membantu dalam menentukan keputusan. Variabel riset sendiri merupakan besaran yang nilainya berubah di seluruh populasi dan dapat diukur, seperti sampel individu yang dipekerjakan. Macam-macam skala pengukuran. Sugiono mengelompokkan skala pengukuran menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai fenomena sosial. Dalam riset, fenomena sosial biasanya telah ditetapkan secara spesifik oleh periset. Fenomena tersebut disebut dengan variabel penelitian. 2. Skala Guttman. Skala Guttman merupakan skala pengukuran yang akan mendapatkan jawaban yang tegas, yakni ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, pernah atau tidak, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh berupa data interval atau ratio dikotomi. 3. Skala diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Formatnya bukan berupa pilihan, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif berada di bagian kiri garis atau sebaliknya. 4. Rating scale. Ketiga data di atas berupa data kualitatif yang akan dikuantitatifkan, sedangkan rating scale merupakan skala yang data mentahnya berupa angka atau kuantitatif, kemudian ditafsirkan dalam penjelasan kualitatif. Berbeda dengan Sugiono, Scrum dengan Roger mengumpulkan skala pengukuran menjadi 4 kelompok sebagai berikut. 1. Skala nominal. Skala nominal menjadi skala atau tingkat pengukuran terendah daripada 3 cara lainnya dalam pengkarakterisasi data. Data nominal memiliki arti hanya dalam nama. Skala nominal merupakan suatu pengukuran yang memungkinkan periset untuk mengelompokkan sesuai dengan kategori. 2. Skala ordinal mengelompokkan cara variabel sekaligus membuat urutan menurut kategori yang disepakati. Skala ordinal menyajikan lebih banyak informasi daripada skala nominal. Dalam skala ordinal memiliki hubungan yang terakhir antara variabel riset. 3. Skala interval
menyajikan lebih banyak informasi daripada skala ordinal, karena ada jaminan bahwa perbedaan antara nilai adalah sama. Skala data interval merupakan skala ordinal dengan nilai skala ekuivalen dari interval rendah ke tinggi. 4. Skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang dapat memberikan arti perbandingan atau perkalian. Skala rasio memberikan peringkat dengan memastikan adanya perbedaan yang sama antar nilai skala dan memiliki titik nol yang sebenarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.